Presiden Joko Widodo telah menetapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat untuk wilayah Jawa dan Bali, tidak terkecuali Pekanbaru. Untuk mengantisipasi adanya pelanggaran, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri juga telah menyiapkan sanksi pidana kepada pelanggar kebijakan PPKM darurat. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan sanksi pidana yang digunakan Kemendagri bagi pelanggar kebijakan PPKM darurat mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP pasal 212 dan pasal 218 serta pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular dan pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. PPKM level 4 juga mengatur penyelenggaraan sektor perdagangan maupun perindustrian. Jam operasi bagi supermarket, pasar tradisional, pasar rakyat, toko kelontong, serta pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari hanya dibatasi hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat dengan kapasitas pengunjung hanya 50%. Khusus pasar induk diperbolehkan beroperasi sesuai jam operasional. Sementara pasar tradisional dan pasar rakyat yang menjual non kebutuhan sehari-hari hanya dapat beroperasi hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat dengan kapasitas pengunjung juga 50%. Apotek dan toko obat dapat buka 24 jam. Sementara pedagang kaki lima, toko kelontong, outlet voucher, barbershop, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan dan sebagainya hanya dapat beroperasi hingga sampai 20 waktu Indonesia Barat. Seluruh sektor dagang dan industri yang beroperasi ini harus menetapkan protokol kesehatan yang lebih ketat. Namun, tidak sedikit pedagang yang masih memandang remeh hal ini. Rendahnya kesadaran masyarakat membuat mereka masih mengoperasikan dagangan mereka demi tetap mendapatkan penghasilan. Novi, seorang pedagang toko kue yang masih nekat beroperasi tanpa protokol yang ketat. Ia mengaku alasan ia tetap membuka toko ialah kebutuhan yang harus terpenuhi. Kali ini kita langsung saja menginvestigasi narasumber tersebut. Boleh sebutkan Bu nama Ibu siapa? Nama saya Ibu Novi. Sejak kapan Ibu berjualan di sini? Udah 3 tahun setengah. Kenapa Ibu masih membuka toko di saat situasi pandemi seperti ini? Ya, karena kan kebutuhan kalau nggak jualan kayak mana? Kita butuh biaya ya kan. Kalau nggak jualan kita nggak bisa memenuhi kebutuhan kita. Boleh tahu berapa pendapatan Ibu sebelum dan sesudah adanya pandemi seperti ini? Sebelum pandemi kita bisa dapat 500, 600. Semenjak pandemi ini setengahnya lah. Apakah Ibu sudah menetapkan protokol kesehatan? Udah ada hand sanitizer ada. Kita pakai masker juga kalau dagang kan. Tapi kenapa saat ini Ibu tidak menggunakan masker? Ya, karena kan sudah mau habis. Jadi kita mau tutup udah buka masker. Apakah Ibu sudah mengetahui tentang undang-undang dan peraturan PPKM? Belum tahu. Desmiati, seorang pedagang toko baju yang masih nekat beroperasi di luar jam yang telah ditentukan tanpa protokol yang ketat. Ia mengaku alasan ia tetap membuka toko ialah keadaan ekonomi yang mendesak. Kali ini kita akan menelusuri salah satu pedagang toko baju di daerah Panam. Boleh sebutkan Bu namanya siapa? Nama Desmiati. Sejak kapan Ibu berjualan di sini? 3 tahun lah. Kenapa masih membuka toko di saat situasi pandemi seperti ini? Ya keadaan ekonomi juga ya. Kalau disewa toko duitnya tuh. Ini kan biaya buat apa aja, makan, tuh bayar lampu, ya kebersihan, ya kan. Kalau kedai kan bayar kedai sekian per tahun, nggak ada yang per bulan. Berapa pendapatan Ibu sebelum dan sesudah adanya pandemi seperti ini? Oh, sebelum ini adalah dapat kadang 1 juta, kadang 1,5 juta sehari semalam gitu. Kalau sekarang payah. Apakah Ibu sudah menerapkan protokol kesehatan di toko ini?
Mengharapkan gimana tuh? Protokol kesehatan, hand sanitizer, masker, mencuci tangan. Ya. Apakah Ibu sudah mengetahui tentang undang-undang dan peraturan PPKM? Asmida, seorang pedagang buah yang sudah 4 bulan nekat beroperasi tanpa protokol yang ketat. Ia mengaku alasan ia tetap membuka toko ialah keterpaksaan demi memenuhi kebutuhan keluarga serta pendidikan anak. Boleh sebutkan Bu, nama Ibu siapa? Ibu Asmida, Sejak kapan Ibu berjualan di sini? udah hampir 4 bulan. Kenapa Ibu masih membuka lapak di saat situasi pandemi seperti ini? Namanya keadaan keterpaksaan lah ibaratnya. Walaupun keadaannya kayak gini, namanya kebutuhan keluarga itu semuanya butuh. Anak ibu banyak, ibaratnya semua sekolah. Jadi ya memang harus dengan keadaan terpaksa harus buka juga. Berapa pendapatan Ibu sebelum dan adanya sesudah pandemi ini? Kalau sebelum pandemi lumayan, ada bergaji kadang nggak menentu lah, pokoknya lumayan lah, ada yang 300, ada yang lebih. Tapi kalau sesudah pandemi ini susah ibaratnya. Apakah lapak Ibu sudah memenuhi protokol kesehatan? Maksudnya protokol kesehatannya tuh? Disediakan cuci tangan, masker gitu. Ada masker, ada cuci tangan ada. Apakah Ibu juga mengetahui tentang undang-undang dan peraturan PPKM? Nggak semua ibu tahu. Dengan banyaknya pedagang yang tidak menerapkan protokol kesehatan, membuat pemerintah lebih bekerja keras lagi untuk menghimbau masyarakat, tidak terkecuali para pedagang. Mematuhi protokol kesehatan sangatlah penting untuk menghentikan penyebaran COVID-19. Untuk itu, marilah kita bersama-sama mematuhi protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah, yaitu 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Al-Fatu Hasana, Gusnal Indosya Putra, Jenny Zelgia, Muhammad Rizal Priyatna melaporkan.